Sebagai makhluk sosial, tentu kehidupan kita sebagai manusia tidak terlepas dari manusia lain. Tidak mudah untuk saling menghormati dan memahami antar sesama. Banyak problematika yang hinggap setiap hari. Ketidakharmonisan, pertengkaran, kerusuhan, dan harus berapa lagi untuk menyebutkan jumlahnya? Entah. Tapi Pancasila membuktikan eksistensinya di sini. Salah satunya nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia adalah makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Kemanusiaan adalah sifat yang melandasi hubungan antar manusia. Untuk itu, sebagai manusia, seharusnya kita memiliki rasa kemanusiaan terhadap manusia lain. Nilai kemanusiaan menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia adalah sederajat. Bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Dari situlah berkembang sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Indonesia menentang segala macam bentuk eksploitasi, penindasan oleh satu bangsa terhadap bangsa lain, oleh satu golongan terhadap golongan lain, dan oleh manusia terhadap manusia lain, oleh penguasa terhadap rakyatnya. Nilai kemanusiaan dapat dijabarkan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan norma-norma, baik norma hukum, kenegaraan, maupun moral, yang harus dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Dalam hal ini, aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif. Aktualisasi Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan dalam sikap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Untuk itu, nilai kemanusiaan dapat diaplikasikan dalam segala aktivitas di berbagai bidang, seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, terutama hak asasi manusia. Bidang politik. Dalam usaha membangun kehidupan politik terdapat beberapa unsur yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan, seperti mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis. Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Politik menjadi suatu sistem nasional untuk membuka pintu lebar-lebar bagi kerjasama internasional atas dasar saling hormat-menghormati dan saling menguntungkan. Bidang ekonomi. Salah satu tolok ukur sisi humanistik dari ekonomi adalah keadilan. Tidak adanya diskriminasi bagi setiap warga negara berarti mengakui bahwa di balik setiap perbedaan warga negara ada sebuah persamaan, yaitu
sebagai manusia yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban setara yang diakui undang-undang dan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan universal. Hal ini ditandai dengan kesamaan peluang dan akses atau equal opportunity bagi setiap warga negara dalam berekonomi dan menikmati pembangunan ekonomi. Nilai kemanusiaan dapat diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti distribusi pendapatan dalam suatu kegiatan usaha sesuai dengan hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing. Membantu pekerja yang lemah, baik melalui bimbingan keterampilan maupun dalam bentuk material. Gemar memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain, mengakui bahwa keberhasilan suatu usaha atas kerja semua pihak, dan menghormati rekan kerja, serta menjamin hubungan baik antara orang-orang yang terlibat dalam komunitas produsen dengan konsumen. Bidang sosial budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Sebagai anti klimaks proses reformasi, dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak heran jika di berbagai wilayah Indonesia terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan. Seperti amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya, yang muaranya adalah masalah politik. Untuk itu, dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif sekaligus pendorong adanya universalisasi dan transendentalisasi. Nilai kemanusiaan dapat diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan antar masyarakat, seperti saling menghormati budaya masing-masing serta kreativitas karya seni setiap orang. Nilai kemanusiaan memandang bahwa alam semesta tertata dalam keselarasan. Masing-masing unsur yang membentuk alam semesta berelasi dalam harmoni sehingga terjamin kelestarian. Setiap unsur yang terdapat di alam semesta memiliki fungsi sesuai dengan kodrat bawaannya. Kewajiban setiap unsur tersebut adalah merealisasikan fungsi yang diembannya. Dengan menunaikan kewajiban yang menjadi fungsinya, maka tiap-tiap unsur memperoleh hak yang sepadan dengan fungsi yang diembannya. Dengan begitu, akan timbul keserasian antara kewajiban dan hak, antara kewajiban asasi dan hak asasi. Demikianlah apabila antara individu, masyarakat, negara, bangsa, dan dunia dapat menempatkan diri secara tepat dan benar dalam tata hubungan sesuai dengan potensi alami yang dibawanya, maka akan tercipta harmoni atau keselarasan. Kekuatan yang menjadi modal dari setiap unsur bukan saling beradu untuk mencari menangnya sendiri, tetapi berpadu menjadi kekuatan yang sinergis. Yang akan terasa adalah kenikmatan dalam kehidupan. Keserakahan tidak terjadi, pemerasan antara unsur tidak ada. Dengan demikian, keadilan dan kesejahteraan akan terwujud. Kemanusiaan itu menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang universal. Kemanusiaan itu mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah dan pasif, yang perlu penegakan kuat jika terjadi penyimpangan. Keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.